Salam nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media yang hadir pada kegiatan pagi ini, juga tim dari Satgas Anti KKN CPNS 2022 yang dipimpin oleh Pak Kabak. Tim Satgas Anti KKN CASN 2022. Yang pertama adalah pengungkapan kasus kecurangan seleksi calon ASN tahun 2021. Ya, di sini sudah dilakukan penangkapan terhadap 21 orang sipil dengan 9 PNS yang terlibat dalam kegiatan kecurangan tersebut. Jumlah TKP ada 10 yang berada yang pertama di daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Tenggara, Lampung, Sulawesi Selatan. Sedangkan yang di wilayah Sulawesi Selatan ini ada beberapa lokasi, yaitu yang berada di Kota Makassar, kemudian di Tanah Toraja, kemudian di Sidrap, kemudian di Palopo, kemudian di Luwu, dan di Etrekan. Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku adalah menggunakan aplikasi remote access atau remote utilities atau root serve. Kemudian yang kedua menggunakan aplikasi remote access Joho. Kemudian menggunakan aplikasi remote access Chrome Remote Desktop. Kemudian juga menggunakan remote access Redmin dan menggunakan remote access Ultra VNC. Kemudian juga menggunakan aplikasi remote access DW Service dan menggunakan juga aplikasi remote access Netop. Dan yang terakhir menggunakan perangkat khusus yang dimodifikasi oleh para pelaku atau misspy. Ya. Barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim Satgas Anti KKN CASN 2021 antara lain ada komputer dan laptop sebanyak 43 unit, kemudian ada handphone jumlahnya 58 unit, kemudian ada flash disk ada 9 unit, kemudian ada DVR itu ada 1 unit. Untuk jumlah calon ASN yang didiskualifikasi sebanyak 359 orang berdasarkan surat keputusan BKM. Kemudian juga ada 81 orang yang lulus belum didiskualifikasi. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan secara teknis oleh Pak Kabak Renop Baris Krim Polri. Untuk waktunya kami persilakan. Baik, Baik, terima kasih Pak Kabak Renop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk rekan-rekan sekalian. Om Swastiastu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabak Renop secara teknis bahwa Satgas KKN ASN Baris Krim Polri dengan satuan kewilayahan di 10 titik lokasi yang sudah disampaikan tadi, kami berhasil mengungkap kasus kecurangan seleksi ini, dan rata-rata dari para tersangka yang sudah dilakukan penangkapan
ada motivasi penggunaan uang atau uang suap dengan rentang 150 sampai 500 juta di berbagai tempat. Ulangi 600 juta, 150 sampai 600 juta, sehingga para pelaku ini menjalankan modusnya yang sudah dijelaskan oleh Pak Kabak Penum tadi. Dan terhadap para tersangka kita kenakan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Transaksi Elektronik. Kemudian juga pasal 32, pasal 34 Undang-Undang Transaksi Elektronik. Semangat untuk mengungkap modus ini adalah supaya memberikan jaminan bahwa pelaksanaan tes ASN mendatang harus lebih baik. Jadi Satgas dengan Satuan Kebudayaan berupaya mengungkap kasus ini supaya tidak terjadi lagi. Sudah dijelaskan ada 359 orang yang sudah didiskualifikasi. Kemudian 81 orang yang belum didiskualifikasi karena baru kita temukan. Nah, dari pengungkapan dan modus-modus yang dilaksanakan oleh para tersangka tadi, sehingga muncul tersangka-tersangka baru, dan ini sudah kita koordinasikan dengan Kemenpan RB untuk tindak lanjut langkah selanjutnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Secara teknis pengungkapan ini dilakukan oleh rekan-rekan dari Direktorat Cyber Bareskrim Polri dan dibantu dari sana untuk bagaimana mengangkat bukti-bukti digital secara forensik kita lakukan, sehingga modus yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dilakukan pengungkapan. Mungkin bisa kita cek ke Polda Sutra, bisa ditayangkan. Polda Sutra, rekan-rekan media bisa meliput. Polda Sutra, mungkin dari Sutra bisa menjelaskan secara singkat bagaimana pengungkapan kasus yang dilaksanakan di sana. Silakan Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera sekalian. Terima kasih kepada Jenderal yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Polda Sutra dalam rangka pengungkapan kasus terkait dengan curangan seleksi di ASN tahun 2021. Adapun modus operandi yang disampaikan tadi bahwa adalah mencari keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum. Adapun untuk rangkaian kegiatan terkait ini adalah ada komunikasi antara penyedia aplikasi dengan kepala BKPSDM Kabupaten Toru untuk melakukan upaya rekrutan pada masyarakat yang akan melaksanakan seleksi, sehingga dengan adanya komunikasi tersebut ditugaskanlah seorang yang akan memasukkan aplikasi Zoho untuk bisa masuk dalam aplikasi tersebut, sehingga pada saat sudah ada seorang atau beberapa dari peserta yang akan mengikuti seleksi itu sudah tersedia di beberapa tempat yang sudah ditentukan di dalam ruangan, sehingga pada saat peserta memasukkan mereka sudah mengetahui alat-alat yang sudah masuk dalam aplikasi Zoho tersebut, sehingga dengan kondisi seperti tersebut seorang Faisal sebagai tim penjawab itu dengan mudah mengontrol
kegiatan pengisian itu di daerah Sulawesi Barat, sehingga pelaku atas nama Faisal ini melakukan pengisiannya di wilayah Sulawesi Barat. Kemudian dengan kondisi tersebut mereka hanya peserta, ya, ini hanya duduk saja, tapi yang mengisi ini adalah seorang yang bernama Faisal. Lokasinya di daerah wilayah Sulawesi Barat. Nah, demikian untuk pelaksanaan kegiatan kecurangan daripada seleksi CSN tahun 2021. Demikian. Yes, Pak Dirgoro sudah. Apakah betul ada kepala BKSDM? Betul, Jenderal. Kami tahan, Jenderal, saat ini ada di belakang. Pak Direktur mungkin bisa dijelaskan peran kepala BKSD. Ya, adapun peran dari kepala BKSDM Kabupaten Bolu adalah melakukan komunikasi dengan saudara Ivon Firman Pasante, penyedia aplikasi dan pengendali remote control. Kebetulan yang bersangkutan adalah teman yang sudah ada sebelumnya, sudah kenal, sehingga ada komunikasi untuk bisa melakukan upaya untuk menyediakan aplikasi tersebut dalam rangka seleksi. Kita memfasilitasi. Kemudian dari saudara Ipon ini menunjuk saudara Arfan sebagai penyedia yang memasukkan aplikasi spot pada komputer tersebut, sehingga untuk memudahkan para seleksi nanti peserta seleksi yang bisa menempatkan atau bisa menduduki komputer tersebut, sehingga yang bersangkutan peserta hanya duduk saja. Kemudian setelah itu Ipon menunjuk saudara Faisal sebagai tim penjawab. Ini lokasinya di wilayah Sulawesi Barat. Jadi dia menjawab itu di wilayah di luar wilayah hukum Sulawesi Tenggara. Perannya Kabupaten Madiun ini adalah hanya sebagai fasilitasi untuk bisa aplikasi Solo itu masuk ke sistem seleksi tersebut. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Direktur Sulawesi Tenggara Pak Khusus. Selanjutnya ke Polda Sulawesi Tengah. Ini dari saya selanjutnya, mungkin yang kami Maaf, ada gangguan jaringan di Polda Sulawesi Tengah. Mungkin bisa kita lakukan.
Baik, rekan-rekan, mohon maaf tadi ada gangguan di Polda Sulawesi Tengah. Polda Lampung, silakan Pak Direktur mungkin bisa disampaikan bagaimana proses berkat. Ini kami dari 7 tersangka kami melakukan sebanyak 5 tersangka. Karena yang 2 sudah dilakukan penahanan di Polres Selatan. Adapun 5 tersangka untuk beserta sebagai dari peserta yang akan dilakukan pengantaran penilaian nanti saya bisa ditutupkan dan terus ini untuk yang edisi naik 2 orang inisial, kemudian salah satu lagi tim menjawab. Untuk ditampung Polda Lampung, mungkin bisa disampaikan dari para tersangka ini berapa uang yang dijanjikan untuk dapat meluluskan para calon peserta seleksi JHS ini? 300 juta per orang. 300 juta per orang. Mungkin rekan media bisa meliput bahwa ditemukan dari hasil penyidikan di Polda Lampung ini rata-rata dari calon peserta seleksi CAS ini umur atau dijanjikan dia lulus dengan menyerahkan uang sejumlah 300 juta. Itu yang membuat motivasi para peserta ini masuk melakukan kecurangan dalam proses seleksi CAS ini. Terima kasih Polda Lampung. Kita kembali ke Polda Sulawesi Tengah. Tadi sempat terputus. Polda Sulteng, silakan. Ya bisa. Mungkin salah satu Polres ya, coba kita ini Polres Luwu. Polres Luwu. terkait menjadi dan dari
Kemudian ada juga bahwa dari kami kemarin membantu Polda Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan penangkapan. Kemudian memang program-program yang menjadi tersangka di Polda Sulawesi. Itu kami masih perlukan dulu Terima kasih Pak Kapolres Luwu. Jadi rekan-rekan media perlu kami tambahkan dari keterangan Kapolres Luwu, kemudian Polda Sulawesi Tenggara tadi juga disampaikan. Dan dari hasil pengungkapan sejauh ini ditemukan memang ini adalah sindikasi. Ada sindikat yang bermain lintas wilayah di Sulawesi ini. Jadi kejahatan yang terjadi di Sulawesi Tenggara ini terkait juga dengan di beberapa titik lokasi di Polda Sulawesi Tengah maupun Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Itu yang bisa kami tambahkan. Mungkin selanjutnya dari Pak Deputi dan Silakan. Terima kasih Pak Kabak Enom, Pak Kabak Renom, saudara-saudara sekalian. Pertama, atas nama Kementerian Pertahanan RB, kami tentu saja berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang sudah berupaya melakukan pengungkapan atas kasus dugaan kecurangan di ASN 2021 ini. Pada saat pemerintah sedang serius-seriusnya melakukan reformasi birokrasi dan kemudian transformasi ASN menuju ASN yang lebih profesional dan berkelas dunia seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden, kejadian seperti ini tentu sangat memprihatinkan kita dan memberikan dampak yang kontraproduktif kepada bangsa kita. Dan itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan berharap kasus ini betul-betul bisa terang benderang kita lihat semua yang terlibat di dalamnya dan modus operandinya seperti apa, sehingga kami memiliki bahan masukan untuk perbaikan kebijakan maupun pelaksanaan rekrutmen ASN berikutnya ke depan. Kemudian kami tadi sudah dikatakan ada yang didiskualifikasi, kemungkinan kita akan tidak berhenti didiskualifikasi kepada calon peserta yang terlibat. Kalau bisa kita blacklist sekalian, nggak boleh ikut begitu, karena ini akan membawa pesan keseriusan kita untuk memperbaiki etos kerja dari ASN. Karena kalau dari sejak masuk saja sudah curang, kalau sudah jadi ASN bisa kita bayangkan nanti akan seperti apa budaya kerjanya. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada ASN untuk bersama-sama mencegah dan menghentikan praktek-praktek kecurangan dan praktek-praktek koruptif lainnya yang memang menjadi PR kita bersama untuk kita tanggulangi. Karena tidak ada gunanya sebagian besar ASN bekerja keras untuk memperbaiki kinerja kalau masih ada sebagian oknum yang kemudian merusak citra itu. Dan kepada masyarakat juga kami menghimbau ikut membantu, karena tidak mungkin ada praktek yang terjadi seperti ini kalau tidak ada penjual dan tidak ada pembeli begitu. Jadi mohon masyarakat juga ikut membantu proses reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah dengan tidak menawarkan atau tidak terpancing oleh tawaran-tawaran agar ASN kita makin lama makin bersih, makin profesional seperti yang kita harapkan bersama. Kami kira itu yang ingin kami sampaikan dari Kementerian Pertahanan RB. Bapak Menteri menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian, dan barangkali kami kalau diperkenankan menanyakan 1-2 pertanyaan Pak Kabak kepada teman-teman di Polda.
Tadi Sumbar juga ada ya kalau nggak salah ya. Sulbar ya. Sorry. Tadi kalau nggak salah kejadian di Sulawesi Tenggara, jawabannya itu dibuat dari Sulbar ya Pak. Sulbar. Ini karena modusnya adalah remote access. Kalau kami boleh tanya ke Polda begitu, kapan remote access itu ditanam? Karena setahu kami SOP yang ada di BKN selaku pelaksana rekrutmen, ruangan itu beberapa hari sebelumnya sudah disteril, semua komputer sudah dicek dan kemudian disegel begitu. Jadi barangkali ini juga bisa menjadi masukan bagi kami apa yang mesti diperbaiki oleh pelaksana rekrutmen ke depan, karena kalau prosedurnya sebetulnya seperti itu, barangkali kami perlu tahu kapan remote access itu ditanam. Kalau boleh mungkin kawan-kawan di Polda beri masukan sedikit. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ini kemudian Ya silakan Pak. ini menurut ini menjawabkan pertanyaan dari Pak Yogi bahwa pemasangan alat tersebut itu 2 hari sebelum pelaksanaan. 2 hari sebelum pelaksanaan alat sudah terpasang dan dipasang oleh oknum pegawai PKD, banyak pegawai yang mana itu termasuk dalam panitia calon ASN tahun 2021. Jadi 2 hari sebelum pelaksanaan tanggal 14 itu dari tanggal 10 sampai dengan 12 September pelaksanaan tanggal 14 itu sudah akan melakukan aksi. Demikian Pak. Baik Pak. Kalau boleh satu pertanyaan lagi Pak. Proses rekrutmen peserta yang diiming-imingi kelulusan dengan biaya itu sudah kelihatan belum Pak? Apakah ada aktif dari PNS atau ASN yang kemudian merekrut calon-calon peserta ini, atau ini murni dari pihak luar yang kemudian merekrut dan menawarkan kerjasamanya dengan oknum PNS tadi Pak? Kalau boleh sedikit diceritakan Pak. Baik, terima kasih Pak Deputi. Jadi generasi kita memang di daerah Sulawesi ini yang terbanyak ya. Yang terbanyak menjadi sasaran penerimaan calon aparatur sipil negara. Jadi mereka memang sudah ada koordinasi, mungkin ada pembicaraan di luar dari pelaksanaan ujian seleksi ini. Mereka sudah ada memang semacam sindikat yang mungkin menghubungi beberapa calon ASN tersebut. Ya, memang untuk tiap wilayah di Sulawesi ini berbeda-beda, dia punya berbeda-beda dia punya dana yang dimintakan oleh calon peserta tersebut. Kalau di wilayah Sulawesi Barat sekitar 200 juta, apabila SK sudah keluar waktu diserahkan. Kalau mungkin di Lampung itu 300 juta, kalau di wilayah Sulawesi di Sulawesi Selatan juga sekitar 200 juta, tetapi dengan catatan SK keluar baru dana tersebut diserahkan ke para diduga pelaku. Demikian Pak Deputi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Deputi. Selanjutnya kami persilakan untuk teman-teman media yang dari sini, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada? Oke. Ada mic-nya nggak tadi? Itu ada mic-nya sama Lili. Makanya. Saya Maili dari Berita Antara. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait kasus ini. Pertama, ini kan kasus kalau nggak salah sudah berlalu sejak Desember ya Pak, 2021
pasalnya adalah ITE ya. Sementara kan tadi ada suap juga disampaikan. Apakah juga dikenakan korupsi atau apa gitu suap, dan apakah ada kemungkinan TPPU juga? Terus Pak, aplikasi ini apakah hanya melibatkan orang dalam aja atau ini kan aplikasi apa teknologi, apakah juga ada mungkin masuk luar yang terlibat atau apa gitu? Berarti ini bisa juga disebut ini mafia kah atau bagaimana? Itu dulu Pak, terima kasih. Terima kasih. Intinya terkait masalah aplikasi ya. Aplikasi ini apakah memang digunakan atau menggunakan orang dalam atau mungkin ada pihak-pihak lain, minta kejelasan. Nanti penjelasan nanti dari Pak Kabak Renov yang akan sampaikan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita mendapatkan informasi memang di bulan Januari kita mendapatkan informasi dari Kemenpan RB tentang adanya perbuatan curang tentang seleksi CASN tahun 2021. Kemudian berawal dari laporan Kemenpan RB tersebut, informasi kita dalami dan di 10 titik lokasi inilah Satgas KKN ASN ini bisa mengungkap kasusnya. Dan dari hasil pemeriksaan bahwa sindikasi ini sudah bermain dari tahun 2018. Itu beberapa keterangan yang sudah kita himpun. Dan ini, mohon maaf, ini masih kita dalami. Kemudian untuk penerapan pasal memang dalam pengungkapan kasusnya kita masih menggunakan pasal UIT dalam mengungkap jaringan sindikat kecurangan ini. Adapun dari proses setelah kasus ini bisa diungkap, kita lakukan penangkapan terhadap para tersangka yang masuk dalam jaringan ini. Diketahui ada motivasi penyuapan, seperti yang disampaikan tadi, ada uang dari rentang 150 hingga 600 juta. Ini yang tentu akan kita dalami dan nanti kita untuk penerapan pasalnya akan kita lapis dengan suap tentunya. Jadi pasal UIT tadi adalah pasal untuk mengungkap kasusnya, modus. Karena memang ini kan metode tesnya menggunakan computer assisted test, jadi berbasis komputer. Kita berpijak dari sana kemudian melakukan digital forensik dalam mengungkap kasus ini. Demikian Mbak ya. Terima kasih. Mbak Lili sudah terjawab. Ya. Mungkin ada lagi rekan-rekan media? Ya, Rahel. Saya Rahel Pak dari Kompas.com. Mau menanyakan, ini kan kecurangan seleksi CASN ini tersebar di berbagai wilayah ya Pak. Nah ini apakah mereka satu indikat, dan jika iya apakah ada dalang utama gitu Pak dari kejadian ini, dan apakah juga mungkin ada ditemukan juga keterlibatan dari pihak-pihak kementerian atau mungkin pejabat dari di sini. Itu Pak, saya makasih. Baik, terima kasih Mbak Rahel. Tadi sudah saya jelaskan di Sulawesi ini sindikat. Jadi kelompok yang bermain di wilayah Sulawesi Tenggara itu terkait dengan Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah maupun Sulawesi Selatan dan beberapa titik di wilayah tersebut. Ini yang bisa kita ungkap. Jelas mereka saling terkait. Kemudian juga keterlibatan kepala BKD. Ada 2 yang sudah kita lakukan penangkapan dan penahanan tadi di Polda Sulawesi Tenggara, kemudian Polda Sulawesi Tengah di Polres Buol. Ini sudah kita lakukan penangkapan. Kemudian di Lampung ini juga ada PNS yang dilakukan penangkapan dan penahanan. Sementara kita akan kembangkan dari keterangan masing-masing tersangka ini, khususnya para pejabat di BKSD maupun BKD, apakah ada link keterlibatan dengan oknum-oknum di tingkat pusat. Ini tentu akan kita dalami terus, kita kembangkan terus penyidikannya. Karena disinyalir bagaimana soal bisa bocor, kemudian sistem bisa dirusak oleh mereka dan dimasukin sistem mereka, sehingga
dia bisa melakukan remote access dengan berbagai aplikasi yang sudah kita ungkap tadi. Para joki ini bisa memberikan jawaban jarak jauh. Sementara peserta itu hanya hadir, duduk, diam, dia seolah-olah hanya menggerakkan kursor, tapi nilainya atau jawabannya sudah berjalan dengan sendirinya. Tadi sudah disampaikan oleh Kabak Penum berbagai aplikasi yang digunakan oleh jaringan ini. Demikian Pak ya. Ya, Mbak Rahel, sudah ya. Ada lagi? Saya mau nanya lagi. Udah, cukup. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada acara press conference terkait pengungkapan kasus kecurangan seleksi calon ASN tahun 2021 yang berhasil diungkap oleh teman-teman dari Satgas Anti KKN CASN 2021. Demikian, terima kasih juga rekan-rekan yang ada di Zoom meeting ini. Kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.